Oke, kita lanjut cerita part 2. Cerita tentang kehamilanku. Setelah tahu aku positif, terus akhirnya aku dan suami memutuskan untuk pergi besoknya ke Objin di salah satu rumah sakit di Tegal. Hal yang pertama kita lakukan adalah dokternya langsung nyuruh aku untuk berbaring karena beliau mau USG. Pertama sih ditanya dulu hari pertama haid terakhir itu kapan, terus aku jawab sekitar bulan Maret 2020, 23 kalau nggak salah, 23 Maret 2020. Dokternya itu cewek, kebetulan aku milih yang cewek. Dokter udah pakai ini ya, kayak semi hazmat gitu, jadi memang udah benar-benar protokol. Waktu diraba perutku pakai kayak USG gitu alatnya, itu ekspresinya tuh kayak bikin insecure. Mukanya itu seperti 50 gitu loh, kayak kok belum kelihatan gitu, sambil aku lihat monitor yang di atas gitu, buram-buram gitulah ya, USG 2 dimensi gimana sih kan, buras-buras gitu kan. Itu aku udah panik banget. Oke, kita USG transvaginal aja ya gitu. Akhirnya aku disuruh berbaring, disuruh ngangkang, posisi angkat kaki gitu. Terus habis itu kita USG pakai alat melalui vagina gitu, untuk biar tahu lebih jelas. Kayaknya sih gitu ya, soalnya dari perut itu kan belum kelihatan. Nah, ini akhirnya pakai USG transvaginal gitu, kelihatan juga. Terus akhirnya aku disuruh cek lab, nunggu kita cek, ambil pakai urin. Terus habis itu kita tunggu hasil 1 jam lah aku nunggu, dan setelah hasilnya keluar itu alhamdulillah hasilnya positif. Jadi aku waktu itu udah positif hamil meskipun belum kelihatan. Terus dokternya minta aku untuk kembali 2 minggu berikutnya untuk datang lagi buat di USG lagi, dan alhamdulillah 2 minggu kemudian aku balik, alhamdulillah sudah kelihatan kantong janinnya. Itu kecil banget sih, dan itu usianya udah sekitar 9 weeks atau berapa, 10 gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya dari situ aku seneng banget. Aku tuh merasa memang udah harus benar-benar menjalani kehidupan sebagai seorang ibu hamil gitu. Oke, setelah tahu aku positif, akhirnya kita pulang dan ya kita menjalani seperti biasa aja gitu. Belum ada tanda-tanda yang gimana seorang ibu hamil gitu. Nah, seminggu setelah cek USG, ini kan kita berarti udah masuk trimester 1 kan. Setelah kelihatan kantung janinnya, terus aku pulang dikasih vitamin, suplemen ibu hamil, kayak mulai ngerasain mual, muntah, terus nggak enak, lemes, nggak buat ngapa-ngapain itu nggak enak. Dan akhirnya aku nyium nasi pun nggak enak, nggak doyan gitu. Kalau masak nasi pun jadinya nguyel-nguyelan banget gitu, kayak nggak tahan sama baunya. Aku lebih sering tiduran, pokoknya ya lemes banget gitu lah, kayak nggak ada tenaga, bener-bener nggak ada tenaga. Buat masak pun kayak baru motong-motong setengah jalan ya, aku tuh jadinya nggak jadi masak karena saking nggak tahan, energinya tuh terkuras banget rasanya. Kadang cuma masak nasi doang, terus nanti sisanya aku tuh GoFood kalau ditinggal suami kerja gitu loh, karena makan masak sendiri pun nggak kuat, tenaganya nggak kuat gitu loh. Terus sayuran kayak sayur tumis gitu-gitu juga aku nggak doyan. Jadi bener-bener makannya tuh picky banget, pilih-pilih banget loh waktu semester 1 itu. Terus kayak itu kan berarti mulai usia 8 minggu ya, 9 minggu, 8 minggu, 9 minggu. Terus kayaknya aku sembuh itu udah mulai dari 11 minggu. Aku alhamdulillah udah lumayan mendingan gitu. Nah, anyway, setelah aku cek USG itu posisi baru puasa 2 hari. Jadi aku masih bisa dibawa puasa 2 hari. Tapi karena dokternya kan merekomendasikan untuk tidak berpuasa kan, karena demi asupan nutrisi si bayi, si janin gitu. Jadi akhirnya dokternya bilang ya nggak usah puasa dulu, soalnya ya kasihan bayinya, nanti kan dia perlu tumbuh gitu. Akhirnya aku nggak puasa. Dan setelah kayak mepet-mepet lebaran itu aku mulai udah normal gitu loh, rasanya badannya udah mulai enteng gitu.
Lebaran aku masih di Tegal, terus itu belum kelihatan. Jadi ya mungkin baru 2 bulan lah ya, 2 bulan kehamilan itu belum kelihatan banget. Ya kayak masih gadis perutnya. Terus makannya apa dong kalau misalkan nasi nggak mau masuk, sayur nggak mau masuk. Nah ini perlu diketahui, jadi misalkan kalian nggak bisa makan apapun, harus diusahakan itu ada makanan yang masuk. Jadi jangan sampai perut kita itu kosong, meskipun perut kita nolak, tapi jangan sampai kosong, intinya gitulah. Aku dibilangin sama saudara-saudaraku yang udah pernah hamil gitu, sama ibuku juga, sama mama gitu. Jangan dibilangin gitu, pokoknya jangan sampai kosong perutnya gitu. Akhirnya makan buah, aku cuma bisa makan buah. Terus ya makan makanan yang nggak terlalu heavy itu aku bisa, kayak buah, segala apapun buah aku cuma makan itu, nggak harus yang kecut-kecut, intinya buah gitulah. Itu aku masih bisa masuk. Jadi cemilanku ya buah dan cemilan tinggi kalori gitulah, kayak misalkan sari gandum, terus sari kacang hijau, itu kan bagus ya buat kehamilan gitu. Terus energen. Untungnya aku masih bisa minum susu, dan aku juga ini kayak bersyukur banget. Aku tuh tahu kalau ada susu merek, ini sebut merek aja ya, merek apa tuh namanya, Prenagen, yang emesis, yang yogurt, strawberry yogurt. Nah itu tuh aku suka banget, dan alhamdulillah aku selalu minum itu di posisi dingin. Jadi itu tuh enak gitu loh, nggak bikin mual. Terus ya kecut-kecut, karena ada kecut-kecutnya, jadi ketolong lah nutrisinya seenggaknya gitu buat si janin itu. Terus ya makan buah, terus ya sehari-hari kayak gitu, kayak GoFood. Makannya pun picky banget, ya pilih-pilih lah yang sekiranya tuh. Dan masuk trimester 2 ini berarti kehamilan 4 bulan ke atas gitu, 4 sampai berapa ya, 4 sampai 7 bulan itu. Ini kan udah masuk trimester 2, jadi alhamdulillah badanku tuh udah bisa beradaptasi gitu. Jadi ya ini tuh trimester 2 itu masa-masa paling enak lah buat bumil katanya gitu sih. Dan itu terjadi di aku juga. Waktu itu juga hamil usia 4 bulan itu aku pulang ke Purwokerto untuk KKN. Jadi karena KKN-nya kan dari rumah, karena masih COVID kan, masih pandemi, jadi KKN-nya itu modelnya KKN dari rumah. Dan ini juga aku tuh kayak poin positif aku juga hamil di masa pandemi itu juga ya semuanya pun ikut menyesuaikan gitu loh. Jadi kebayang gak sih kalau misalkan aku tuh KKN tapi posisi hamil, terus nggak lagi pandemi, itu akan jadi serumit apa. Dan aku sangat-sangat bersyukur di poin ini gitu. Ya udah, aku KKN biasa, udah nggak mual-mual lagi, cuma masih kalau nyium bau nasi itu belum bisa menerima gitu lah. Cuman udah mulai mau masuk, cuman baunya masih kayak kadang kayak misal baru dibuka rice cooker tuh gitu, aku langsung mual-mual gitulah. Dan aku KKN sama teman-temanku ada 4 orang, beraktivitas biasa sih. Cuman aku juga milih kegiatannya nggak yang rumit-rumit banget, nggak yang berat-berat gitulah. Dan alhamdulillah teman-temanku juga sangat mengerti gitu. Makasih ya teman-temanku, yang teman-teman kelompok KKN ku. Terus dia selalu ngejagain gitu loh, kayak ya perhatian gitu-gitulah. Suami kan waktu itu masih di Tegal, jadi aku di rumah mertuaku selama 4-5 hari. Dan setelah itu KKN selesai, aku nyusul suami lagi ke Tegal di kontrakan yang baru, kan kebetulan baru pindah. Aku belum pernah nempatin kontrakan yang pindah gitu loh. Nah terus akhirnya aku ke sana, dan itu alhamdulillah badanku udah biasa gitu loh. Aku juga naik kereta sendiri ke sana, udah enak lah intinya buat ngapa-ngapain gitu. Ya masak sendiri juga udah enak gitu. Ya pergi-pergi juga oke, cuman sih kadang masih lemas dikit sih kalau kelamaan jalan. Jadi aku juga sering belajar gitu, sering baca-baca cerita kehamilan, persalinan, terus menyusui segala macam itu. Pokoknya masa yang paling enak buat belajar itu ya di trimester kedua ini. Jadi kayak nggak terlalu jauh tapi nggak terlalu mepet juga. Cerita sedikit ya kehamilan waktu ya Dede itu udah 29 minggu, itu sebenarnya posisinya itu udah masuk panggul gitu, udah turun, jadi kepalanya udah di bawah. Nah dilalah
pas masuk 33 minggu itu dia sungsang, jadi kepalanya di atas. Terus akhirnya dokter menyarankan untuk sering-sering posisi sujud 5 kali sehari setelah sholat gitu ya, 10-15 menit gitulah. Jadi kita sujud, tau gak sih, kayak tangannya tuh lurus, nah terus kita sujud, ya udah gitu, cuma gitu toh. Itu supaya salah satu ikhtiar biar dia itu bisa memutar balik gitulah, biar dia tetap mapan di posisi yang kepalanya tuh. Oke, kita lanjut. Masa-masa trimester 3 ini masa-masa yang bagi aku itu aku sangat merasakan perubahan yang terjadi di dalam diri aku, karena udah masuk 7 bulan itu badanku tuh udah kelihatan hamil gitu loh, kayak ya tambah banyak, terus udah mulai buncit perutnya, terus ya udah kelihatan bumil. Hamilan 7 bulan aku pulang ke Purwokerto untuk mempersiapkan tasyakuran 7 bulanan di rumah orang tuaku di Purwokerto. Di saat Dede itu usianya 8 bulan sekian, itu target berat badannya rata-ratanya itu masih kurang. Jadi yang dia harusnya udah 2,9 kilo gitulah, itu dia baru 2,7 kilo. Jadi akhirnya dokter menyarankan aku buat sering-sering makan yogurt, terus es krim, terus makan alpukat, putih telur yang kayak protein. For your information, kalau es krim itu ternyata bagus buat bumil, tapi tetap harus diperhatikan kandungan gulanya, jadi jangan terlalu berlebihan juga untuk kalau misal pas makan gitu. Nah terus juga hamil ke 8 bulan, terus aku sering jalan pagi, terus sering olahraga juga tipis-tipis gitu di rumah sendirian, kayak yoga, prenatal yoga, terus, latihan teknik nafas. Soalnya nafas itu juga perlu dilatih guys, jadi nggak asal-asal nafas, itu penting kalau nanti kita saat nafas mau lahiran normal, itu juga harus dilatih, nggak cuma buang nafas, itu nggak kayak gitu, itu ada tekniknya juga, dan itu kalian perlu belajar. Alpa kan HPL-nya 28 Desember, tanggal 28 Desember 2020 kita kontrol ke dokter, bilang, dok belum ada tanda-tanda nih, masih anteng di dalam gitu kan. Terus dokternya bilang, yaudah kita cek. Akhirnya dicek, terus saat 37 minggu pun itu kita udah cek panggul gitu, kayak di VT untuk tahu ukuran lingkar panggul. Hasilnya bagus, dan dokternya bilang, oh ini mah insya Allah bisa normal gitu. Dan aku sampaikan juga, dok aku ada mins gitu, itu bisa lahiran normal kan? Aku cuma konfirmasi waktu itu. Terus kata dokternya, berapa minnya? Aku bilang 1,5 sama 1/4 gitu. Oh ya udah aman insya Allah gitu. Nah, karena kebanyakan mitos ya, katanya orang minus nggak bisa lahiran normal, itu pun mitos yang banyak ditelan oleh masyarakat gitu. Sebenarnya yang bukan karena minusnya, cuman karena yang harus diperhatikan itu retinanya. Jadi barangkali suatu saat nanti ketika ngejen terus akhirnya pecah pembuluh darah, akhirnya ada pendarahan di sekitar mata atau gimana. Jadi bukan karena minusnya, cuman karena elastisitas dari retinanya kalau nggak salah, pas dulu aku belajar lah gitu. Tapi memang perlu ditanyakan kalau misalkan kalian tuh punya mins, disampaikan aja ke dokter, kira-kira saya tuh bisa lahiran normal atau enggak gitu. Nah lanjut ke 8 Desember itu kita kontrol di saat tanggal HPL-nya Alpa. Ketuban juga masih bagus, nggak ada lilitan. Terus ya udah oke, kita nanti rencanakan skenario, nanti tunggu seminggu lagi ya, kalau misal tanggal 4 belum ada kontraksi, ya udah kamu nginap sekalian kesini, langsung kita induksi normal. Nanti misal belum nyampe, ya berarti kita harus SC gitu, harus sesar. Terus akhirnya dokter juga menyarankan buat induksi alami, makan nanas, terus sering berhubungan dengan suami gitu.